Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan menginput transaksi ke dalam Accurate ya. Kita lanjutkan dengan transaksi tanggal 10. Coba kita baca dulu soalnya. Perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar Rp7.500.000 ya, termasuk pajak. Jadi perusahaan deposit kepada PT Mulia dengan nomor faktur DP-1818. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri IDR. Jadi pembayaran dengan menggunakan metode transfer. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Ya, jadi deposit ini akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Oke. Yang pertama adalah kita buka Accurate kita ya. Kita pastikan kita sudah bisa login ya. Oke. Di mana dalam perintahnya ada note ya, catatan untuk menginput transaksi ini adalah dengan menggunakan menu pembelian dilanjutkan dengan uang muka pembelian. Terus uang muka pembelian. Selanjutnya nanti akan kita proses karena ini sudah melakukan pembayaran. Nanti kita melakukan proses terus pembayaran ya. Oke. Coba kita tunggu ya. Oke, bisa kita tutup. Kita tutup jendela berita ya. Nah, kita masuk pada menu pembelian. Karena ini perusahaan melakukan pembelian ya, melakukan deposit. Maka di sana masuk pada fitur pembelian. Terus uang muka pembelian. Oke. Nah, ini kita isi ya, pemasoknya kita isi yaitu PT Mulia Abadi ya, PT Mulia Abadi. Tanggalnya tanggal transaksi tanggal 10 Januari 2019. Nomor fakturnya adalah DP-1818. DP-1818. Oke. Nomor PO-nya tidak ada ya. Nah, setelah kita isi bisa langsung kita proses ya. Kita proses pembayaran. Oh, silakan perbaiki permasalahan berikut ini. Uang muka harus diisi. Oh ya. Oke. Uang mukanya di sini harus diisi sebesar Rp7.500.000. Nah, apakah ini kena pajak? Ya, di soal di sini termasuk pajak ya. Jadi di dalam rincian barang ya, uang muka di sini adalah kita bisa klik kena pajak. Cari pilih pajaknya sebesar PPN tambah nilai pajak 10% ya. Nah, ini pajak pertambahan nilainya 10%. Pastikan sudah kita klik, kita pilih ya. Untuk PO-nya tidak ada ya, tidak ada keterangannya. Terus kita bisa proses pembayaran. Oke. Nah, di sana sudah fakturnya untuk pembayaran. Pembayaran ke PT Mulia Abadi
banknya kita Bank Mandiri IDR. Oke. Transfer bank. Cari banknya tidak ada ya. Terus kita pastikan tanggalnya di sini ya. Tanggal bayarnya tanggal 10 Januari 2019. Oke, 10 Januari 2019. Kita hitung, kita refresh ya. Kita refresh, hitung nilai pembayaran. Nah, ini kita refresh sehingga akan muncul nilai pembayarannya sebesar Rp7.500.000. Oke, kalau sudah bisa kita simpan. Pembayaran pembelian berhasil disimpan. Nah, di dalam soal transaksi ada kuis ya. Berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR setelah adanya transaksi ini? Maka caranya adalah kas dan bank, terus history bank. Ya, kita buka. Bisa kita tutup ya fakturnya. Uang muka pembeliannya juga sudah bisa kita tutup. Oke, kas dan bank. Menu kas dan bank, terus pilih history bank. Kita pilih banknya adalah Bank Mandiri IDR ya. Terus tanggalnya mulai tanggal 01/01/2019 sampai dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 10 Januari 2019. Oke. Bisa kita refresh. Oke. Nah, maka jawaban atas kuis tersebut adalah berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR setelah adanya transaksi ini? Maka jawabannya adalah Rp391.256.000. Rp391.256.000. Ini adalah saldo atau sisa uang di Bank Mandiri ya setelah adanya transaksi tanggal 10. Nah, ini teman-teman screenshot ya penuh sampai dengan namanya ya di sini ya. Terus nanti dikirim ke Sunan. Ya. Ini ya, screenshot terus nanti dikirim ke Sunan sebagai jawaban atas kuis tanggal 10. Oke, bisa kita tutup ya. Kalau kita mau cek apakah transaksi tanggal 10 kita betul atau tidak ya, maka kita bisa masuk pada fitur pembelian karena ini transaksi pembelian yang mau kita cek. Terus uang muka pembelian ya. Uang muka pembelian. Kita lihat listnya ya, daftarnya ya. Daftar kita list. Nah, ini sudah ada transaksi sebesar Rp7.500.000 pada pemasok PT Mulia ya tanggal 10 Januari 2019. Oke, bisa kita silang. Kita lanjutkan dengan transaksi tanggal 11. Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi dengan detail sebagai berikut ya. Nama barangnya kursi bar, kuantitasnya 250 dan harganya Rp50.000. Maka ketika ada transaksi pesanan, pembelian, masuk pada fitur pembelian, terus pesanan pembelian ya. Pembelian, terus pesanan pembelian. Oke, kita buka accurate-nya. Masuk pada fitur pembelian. Terus pesanan pembelian untuk transaksi tanggal 11. Ya, pemasoknya masih sama. PT Mulia Abadi, kita pilih PT Mulia Abadi ya. Tanggalnya tanggal 11 Januari 2019. Oke. Nah, terus kita cari yang mau kita beli itu apa ya. Kita cari yaitu kursi bar. Nah, ini kita cari, kita pilih kursi bar, kita klik ya. Kita pilih sehingga sampai muncul
jendela ini ya, rincian barang. Kuantitasnya adalah kita isi 250. Terus kita klik sembarang tempat sehingga harganya ya, harganya belum Rp50.000. Setelah itu kita klik sembarang tempat sehingga total harganya bisa muncul. Klik, totalnya ada Rp12.500.000. Setelah itu bisa kita lanjut. Nah, ini kita sudah menginput transaksi tanggal 11. Saya kira semua informasi yang ada di tanggal 11 sudah kita masukkan semua, yaitu pemasoknya sudah kita masukkan, tanggalnya sudah kita masukkan, ya. Terus barangnya sudah kita masukkan. Ya, pesanan pembelian. Oke, bisa langsung kita simpan. Baik. Kita tutup jendelanya. Kita lanjutkan transaksi tanggal 12. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11 Januari ya. Jadi tanggal 12 ini perusahaan menerima barang dan tagihannya. Barang dimasukkan ke gudang depan ya. Nomor faktur pembeliannya yaitu adalah faktur Januari garing 90. Atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Ya. Oke. Yang perlu kita lakukan adalah karena ini merupakan penerimaan barang ya, dan juga sekaligus tagihan, maka kita masuk pada fitur pembelian. Pembelian ini ada dua langkah nanti ya. Ada dua langkah, yaitu kita input transaksi pembeliannya dulu. Terus setelah itu yang kedua kita lakukan pembayaran. Pembayaran dengan menggunakan uang muka. Ya. Kita masuk pada accurate kita, pada menu pembelian, terus faktur pembelian. Oke. Pemasoknya kita cari yang namanya PT Mulia. Ya. PT Mulia, karena ini berkaitan dengan transaksi tanggal 11. PT Mulia Abadi. Tanggalnya tanggal 12 Januari 2019. 12 Januari 2019. Nomor fakturnya adalah faktur strip Jan garing 906. Oke. Terus kita karena tanggal 11 itu kita sudah pesan ya. Terus kita ini tanggal 12 menerima barang, maka bisa langsung kita ambil pesanan. Ambil pesanan, saya ulang. Kita ambil terus pilih pesanan. Kita cari pesanan kita tanggal 11. Nah, kita sudah ada di sini. Kalau transaksi tanggal 11 kita betul, otomatis di sini muncul ya. Muncul nomor fakturnya PO 2019.01.0003. Ya, tanggal 11 Januari 2019 ini kita pilih. Ya, kita pilih terus klik lanjut. Oke. Nah, ini untuk menginput transaksinya ya. Atas penerimaan barang. Dan juga tagihan, ini tagihannya ini ya. Selanjutnya ini ada ketentuannya yaitu barang dimasukkan ke gudang depan. Ini kita klik ya. Untuk merubah gudangnya kita klik. Di sana masih gudangnya adalah gudang belakang. Perlu kita ganti, klik cari, ganti menjadi gudang depan. Gudang depan. Terus klik lanjut. Oke. Gudangnya sudah kita rubah ya. Terus kita
masuk pada proses pembayaran ya. Pembayaran untuk memberikan uang muka ya, uang mukanya. Karena perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Maka deposit kita berarti uang mukanya ya. Ambil terus uang muka. Nah, uang muka kita sudah tanggal 10 ya. Maka klik lanjut. Nah, di sana sudah tertera uang mukanya Rp7.500.000 ya. Subtotalnya 12.500.000, uang mukanya 7.500.000, PPN-nya Rp1.250.000 dan totalnya sekian. Ya, 13 sekian. Ini merupakan pembayaran atau pengambilan transaksi untuk pembayaran dengan menggunakan uang muka ya, pembayaran dengan menggunakan uang muka. Oke. Saya kira sudah semuanya ya, deposit sudah, gudang juga sudah kita rubah ya. Terus bisa kita klik simpan. Ya. Oke, faktur pembelian berhasil disimpan. Bisa kita tutup ya, karena sudah selesai. Kita lanjut soal tanggal 13. 12 lagi ya. 12 lagi. Perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mulia dengan nomor faktur /Jan/906. Kursi tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual. Nah, maka ini kita retur ya. Kita retur. Caranya adalah pembelian, retur, pembelian. Pembelian terus retur, pembelian. Di tanggal 12 juga ada kuis ya. Ada kuis. Berapakah nilai sah hutang usaha IDR setelah adanya transaksi ini? Maka nanti kita langkahnya adalah buku besar terus akun perkiraan. Nah, untuk menginput transaksi tanggal 12 ini, maka kita masuk pada fitur pembelian terus retur pembelian ya. Oke, kita buka accurate-nya. Masuk pada fitur pembelian, modul pembelian. Terus retur pembelian. Nah, retur pembelian. Kita klik. Setelah masuk pada retur pembelian, ya, kita pilih pemasoknya. Kita mau meretur kemana? Yaitu ke PT Mulia Abadi. Ya, PT Mulia Abadi kita pilih. Tanggalnya tanggal 12 Januari 2019. Oke. Retur dari faktur ya. Oke. Cari pilih tagihannya yaitu untuk faktur Januari, faktur /Jan garing 906 ya. Kita pilih. Ya, setelah kita pilih fakturnya, terus kita ambil. Ini klik ambil. Ambil. Bar ya. Kursi bar. Tanggal 12 itu kita menerima atau menerima tagihan atas kursi bar ya. Kita klik lanjut. Nah, di sana muncul pesanan kita ya, atau faktur penerimaan kita. Nah, ini mau kita retur, akan tetapi sebelum kita retur kita ganti kuantitasnya dulu karena ini masih 250 ya, sesuai dengan pesanan kita. Masih 250. Maka kita ganti menjadi 1. Nah, ini. Kita ganti 250 menjadi 1. Karena yang mau kita retur adalah 1.
harganya masih tetap Rp50.000 ya. Terus kita klik di sebarang tempat sehingga total harganya yang kita retur akan keluar sebesar Rp50.000 ya. Diretur dikeluarkan dari gudang depan. Ada di soal ada keterangannya ya. Dikeluarkan dari gudang depan, maka kita pastikan bahwasanya gudangnya itu sudah dari gudang depan. Oke, baru kita klik lanjut. Nah, selanjutnya bisa kita kasih informasi ya. Di menu I ini, info lainnya. Mengapa diretur? Ada keterangannya. Karena cacat. Ketik saja cacat dan tidak bisa dijual kembali. Nah, sehingga nanti pemasoknya akan mengetahui mengapa ada keterangannya ya, cacat dan tidak bisa dijual kembali. Tanggal fakturnya sudah betul, tanggal 12 ya. Terus coba kita klik rincian barangnya. Sepertinya sudah semuanya. Terus kita save. Oke, retur pembelian sudah berhasil disimpan. Pertanyaan yang kedua adalah kuisnya. Berapakah sisa nilai hutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Maka kita untuk mengetahui sisa nilai hutang usaha IDR, kita buka buku besar terus akun perkiraan. Kita bisa tutup jendelanya, masuk pada buku besar, terus akun perkiraan. Oh maaf, bukan akun perkiraan tapi history bank ya. Buku besar terus history akun, history akun. Nah, di sana dicari hutang usaha IDR, cari hutang usaha IDR. Nah, karena kayak gini tuh butuh proses lama, supaya cepat bisa teman-teman ketik ya, hutang usaha. Nah, langsung keluar dia, hutang usaha IDR. Tanggalnya mulai tanggal 01/01/2019. Terus untuk sampai dengannya adalah tanggal sekarang, yaitu 12 Januari 2019. Oke, bisa kita refresh supaya keluar. Nah, sisa dari hutang usaha IDR-nya adalah Rp30.725.000. Rp30.725.000. Nah, ini merupakan sisa nilai dari hutang usaha IDR. Hutang usaha IDR. Oke, ini nanti di screenshot ya, di screenshot terus nanti dikumpulkan di sunan. Supaya tahu bahwasanya teman-teman sudah betul ataukah tidak. Baik, kita bisa tutup. Kita sudah menjawab soal dari transaksi tanggal 12. Dilanjutkan dengan tanggal 13. Oke, tanggal 13. Perusahaan melakukan pembelian secara umum dengan informasi barang sebagai berikut ya. Meja kaca kuantitasnya 100, harganya Rp85.000. Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR ya. Infonya adalah untuk kategorinya infonya adalah kategori barangnya meja, nama barang dan seterusnya. Ini ada nanti kita isi ya.
Caranya adalah langkah pertama, untuk menginput transaksi ini, buat item baru melalui persediaan barang dan jasa. Kita harus membuat item baru melalui persediaan, terus barang dan jasa. Kenapa membuat item baru? Karena meja kaca ini belum ada di sistem Accurate kita. Maka kita buat item baru melalui persediaan, terus barang dan jasa. Kategorinya nanti kita isi, ya semuanya kita isi. Ada informasi lagi, yaitu barang dimasukkan ke gudang depan. Nomor fakturnya 08791. Nah ini. Langkah pertama adalah kita lakukan buat item baru. Kita buka Accurate kita melalui persediaan, ya, menu persediaan, terus barang dan jasa. Ini di sini, barang dan jasa. Oke. Data barunya, kategori barangnya adalah meja. Kita cari meja. Meja. Kode barangnya barang dan jasa. Nama barangnya namanya meja kaca. Meja kaca. Jenis barangnya persediaan. Satuannya PCS. Ya, PCS. Terus diferensiasi harga jual satu. Kita pilih sampingnya, ya, jendela sampingnya, penjualan atau pembelian. Atau pembelian. Nah, di sana ada dev.hrg.jual satuan. Nah, ini kita isi dengan angka Rp375.000 sesuai yang ada di soal, ya. Rp375.000. Ada informasi lagi, yaitu PPN, ya. PPN. PPN-nya pajak pertambahan nilai. Oke. Setelah itu bisa kita save. Oke, setelah kita save, coba kita buka melalui daftar, ya, list ini, pojok biru. Sudah ada meja kaca ataukah belum? Nah, ini sudah ada meja kaca, ya. Meja kaca, tetapi masih 0. Ya, masih 0. Nah, langkah selanjutnya setelah kita buat item baru meja kaca, ya, 0, ya. Sekarang kita inputkan transaksi tersebut sekarang, yaitu perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Oke. Bisa kita tutup. Ya, perusahaan melakukan pembelian. Jadi ini untuk item baru sudah kita buat. Sekarang kita lakukan transaksi, ya. Kita input transaksi perusahaan. Pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Maka di sana adalah pembelian terus faktur pembelian. Oke, kita buka Accurate kita, masuk pada menu pembelian, terus faktur pembelian. Pemasoknya kita cari, yaitu pemasok umum. Kita cari pemasok umum, ya. Kita pilih. Tanggalnya tanggal 13 Januari 2019. Nomor fakturnya adalah ini, nomor fakturnya 08791. 08791. Oke.
08791. Terus kita cari barangnya ya. Barangnya yaitu meja kaca. Kita pilih, kita cari meja kaca. Nah, ini kita pilih. Kuantitasnya kita isi sesuai di soal yaitu 100. Harganya Rp85.000. Oke, terus kita klik di tempat manapun ya, asalkan di dalam jendela ini sehingga total harganya akan keluar, akan terjumlah ya Rp8.500.000. Gudangnya ini perlu diganti enggak? Gudangnya barang dimasukkan ke gudang depan, ada informasi seperti itu, maka kita ganti gudangnya menjadi gudang depan ya. Terus kita klik lanjut. Nah, sekarang sudah kita masukkan transaksinya ya, transaksinya. Untuk barangnya meja kaca sudah, kuantitas 100 ya. Harganya Rp85.000. Terus tadi item baru juga sudah kita masukkan. Langkah selanjutnya adalah perusahaan melakukan pembayaran. Sekarang dibayar. Atas pembelian tersebut, perusahaan melakukan pembayaran, transfer. Ya, maka kita bisa langsung proses pembayaran. Oke. Kita tunggu. Proses pembayaran ke pemasok umum ya. Banknya kita pilih Bank Mandiri IDR. Bank Mandiri IDR. Metodenya metode transfer ya. Oke. Tanggalnya ya, tanggalnya ini jangan lupa tanggalnya tanggal 13 Januari 2019 ya. 13 Januari 2019. Terus kita klik refresh. Ini nggak usah dipilih karena informasi ya. Hanya informasinya adalah transfer bank metodenya. Nilai bayarnya kita hitung nilai pembayaran dengan klik refresh di sini. Sehingga pembayarannya Rp9.350.000. Nah, setelah kita proses ya, kita klik refresh-nya. Kita pastikan bahwasanya nilai pembayaran dan nilai faktur bayarnya sama di sini, Rp9.350.000. Oke, bisa kita klik simpan. Oke, pembayaran pembelian berhasil disimpan untuk transaksi tanggal 13. Bisa kita tutup ya. Atau kita cek ya, kita cek dulu melalui pembayaran pembelian. Nah, di sana pembayaran pembelian pada pemasok umum nilai pembayaran Rp9.350.000. Kita bisa cek di dalamnya, kita klik. Ya, nah, ini sudah kita bayar. Oke, kita tutup. Kita tutup lagi jendelanya. Kita lanjutkan transaksinya. Kita lanjutkan transaksi tanggal 13 yang kedua. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Mulia Abadi untuk nomor faktur INV MA 9128. Pembayaran dilakukan dengan cek, nomor ceknya ini ya, dan tanggal jatuh temponya 31 Januari. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian, ya, hanya sebagian. Maka di sana kita melunasi hutang tapi sebagian, ya. Dilakukan sebagian, hanya sebagian. Nah, sebagian. Maka kita masuk pada menu pembelian, terus pembayaran pembelian. Baik, kita masuk ke modulnya, ke accurate-nya, kita masuk pada modul pembelian.
Terus pembayaran pembelian. Pembayaran ke siapa? Ini pemasoknya kita cari. Pemasoknya yaitu PT Abadi. Kita pilih PT Mulia Abadi ya. Banknya Bank Mandiri IDR. Kita pilih Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya dengan menggunakan nomor cek atau giro. Sampingnya kita ketik nomor ceknya yaitu GR 0098. Oke. Tanggal bayarnya ini adalah tanggal transaksi, tanggal 13 Januari 2019. Untuk tanggal ceknya ini adalah diisi tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Januari 2019. Nah, 31 Januari 2019. Terus kita klik ambil ya. Ambil karena ini kita melunasi hutang ya. Melunasi hutang atas apa? Atas pembelian kita. Berarti kita kan sudah melakukan pembelian ya dulunya ya. Tapi kita belum melakukan pembayaran. Nah, di sini atau melakukan pembayaran tapi sebagian. Nah, di sini kita mau melunasinya. Maka kita ambil, sudah ada transaksi yang sudah kita input ceritanya gitu. Jadi langsung kita ambil. Nah, yang dibayar adalah untuk nomor faktur INV MA 9128 nih. Maka yang kita centang hanya INV. Fakturnya kita hilangkan. Ya, INV MA 9128. Ya, kalau sudah ketemu nama fakturnya, nomor fakturnya sudah ketemu, kita klik lanjut ya. Nah, ternyata di sana terhutangnya adalah 12 juta rupiah. Otomatis nilai bayarnya di sini 12 juta rupiah. Ya. Sesuai dengan anggapan dari Accurate adalah kalau hutangnya 12 juta ya berarti nilai bayarnya juga 12 juta rupiah ya. Akan tetapi di soal ya itu dilakukan pelunasan hanya sebagian saja atau sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana cara kita? Kalau kita klik hitung nilai pembayaran ini, berarti yang muncul di dalam nilai pembayaran adalah 12 juta rupiah. Ya. Jadi kita klik ya, terus kita ketik saja 10 juta rupiah. 10 juta rupiah, kita klik. Terus kita klik samping refresh yaitu distribusi nilai pembayaran. Ya, ini kita klik. Nah, sehingga bayarnya di sini berubah menjadi 10 juta rupiah. Ya. 10 juta rupiah. Pembayarannya juga 10 juta rupiah. Tapi total fakturnya adalah 12 juta rupiah. Ya. Total fakturnya 12 juta rupiah, kita bayar 10 juta rupiah. Nah, ini untuk transaksi tanggal atau pembayaran bagian saja. Untuk transaksi tanggal 13 Januari 19. Oke, bisa kita klik simpan. Ya, kita klik simpan. Sehingga pembelian berhasil disimpan ya. Kita pastikan. Baik, bisa kita tutup transaksi tanggal 13-nya. Atau pembayarannya, jendelanya kita tutup. Kita lanjutkan dengan transaksi tanggal 14. Nah, tanggal 14 ini ada beberapa langkah ya. Ada beberapa langkah karena di sini kalau saya lihat di dalam note-nya kita harus mengaktifkan fitur pembelian ya. Terus kita suruh buat vendor baru ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Oke, saya baca dulu. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembeli faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Jadi
perusahaan melakukan pembelian, tetapi perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang dikirim setelahnya. Ini kalau saya gambarkan seperti teman-teman membeli di sosial media ya, atau marketplace ya. Ini biasanya teman-teman membayar dulu ya, menerima fakturnya, elektronik faktur ya, faktur elektronik ya biasanya. Terus kita bayar. Setelah itu barang baru kita terima beberapa hari kemudian. Ini seperti itu. Ya, pembeliannya apa? Kursi kerja sama kursi santai. Ya, kuantitasnya 100, ada diskonnya ya untuk kursi kerja. Akan tetapi untuk kursi santai tidak ada diskonnya. Selanjutnya, atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri IDR. Ya. Kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 15 Januari 2019. Nomor fakturnya sumber garing 2019 strip 776. Langkah pertama adalah kita disuruh untuk mengaktifkan fitur pembelian dulu ya. Melalui pengaturan preferensi fitur pembelian. Ini kita aktifkan dulu supaya nanti transaksinya bisa ke input. Kalau kita nggak aktifkan maka ini tidak bisa ke input ini ya. Kita aktifkan dulu fitur pembelian. Hati-hati di sini teman-teman. Kita aktifkan dulu ya melalui pengaturan. Terus preferensi. Klik preferensi. Ya. Terus masuk pada menu fitur ini ya, fitur ya. Ada fitur pajak penjualan pembelian. Nah, kita klik yang fitur ya. Terus karena ini pembelian, maka kita masuk pada fitur pembelian. Di sini ada fitur pembelian ya. Penjualan, pembelian, persediaan. Kita pilih yang ya, pembelian. Terus klik tagihan di muka atau mendahului terima barang. Di soal, aktifkan fitur pembelian untuk tagihan di muka, mendahului terima barang. Maka di sana diaktifkan tagihan di muka, kurung buka, mendahului terima barang. Ya. Kita klik, ya kita aktifkan di sini, terus kita simpan. Kita simpan. Oh, oke. Ini belum ada perusahaannya ya. Fitur pembelian. Oke, coba kita simpan dulu. Kita simpan. Silakan bagi pemasaran berikut, kota kabupaten dari alamat perusahaan harus diisi. Oke. Perusahaan, alamat. Oh ini. Nah, ini kemarin waktu masuk pada input data ya, data perusahaan, saya kelupaan atau belum saya ketik di sini. Maka di sini kita ketik JL. Teman-teman enggak usah ini ya. Ini khusus sama saya. Jalan JL titik Kelapa Gading Utara. Maaf. Kota kabupatennya DKI Jakarta. DKI Jakarta. Nah ini. Nah, saya kurang ini ya. Oke. Sudah. Kita kembali lagi ke fitur. Tagihan di muka sudah kita centang. Kita klik simpan.
Nah, referensi telah berhasil disimpan ya. Karena tadi saya belum mengisi kotanya ceritanya. Pak teman-teman saya pastikan sudah ya. Kalau belum bisa diisi. Oke, bisa kita cek ya pengaturan referensi. Kembali lagi saya pastikan fitur pembayaran untuk tagihan di muka sudah kita centang. Fitur pembelian tagihan di muka. Oke, bisa kita silang ya. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan pada transaksi fitur ya. Pembelian terus faktur pembelian. Ya, dengan menggunakan buat vendor baru dengan mengetik nama pada kolom pemasok ya. Oke, kita masuk pada pembelian, menu pembelian, terus faktur pembelian. Nah, faktur pembelian. Kita klik. Pemasoknya adalah namanya CV Sumber Kayu ya. Kalau kita cari CV Sumber Kayu tidak ditemukan ya. CV, tulis saja diketik sini sumber kayu. Nah, CV Sumber Kayu sampai muncul warna biru di sini simpan CV Sumber Kayu sebagai data baru ya. Kita klik simpan karena perintahnya ya di soal buat vendor baru dengan mengetik nama pada kolom pemasok ya. Ini pemasoknya gitu hilang lagi ya. Oke, bisa kita ketik lagi CV. Oke. CV Sumber Kayu. CV titik masih Kayu, terus kita buat vendor baru pemasok CV Sumber Kayu. Nah, CV Sumber Kayu sudah berhasil kita simpan ya. Tanggal transaksinya kita pilih tanggal 14 Januari 2019 ya. Nomor fakturnya sumber garing 2019 strip 776. Oke. Strip 776 ya. Nah, nama barang yang kita beli adalah yang pertama kursi kerja. Kita pilih kursi kerja ya, kursi kerja. Bentar. Sebelum ini coba kita cek info lainnya. Nah, di dalam info lainnya di sini kita pilih dulu. Info lainnya ada tagihan di muka. Tagihan di muka kita klik ya. Kita klik ya. Kita klik ya. Sebelumnya tidak ada centangnya, kita centang dulu. Ya, ianya kita centang. Tanggal pengirimannya 15 Januari. Ya, kita pilih 15/01/2019. Kita pilih. Pengirimannya tidak ada keterangan mau
pengiriman dengan mobil box atau apa tidak ada. Tanggal fakturnya 14 Januari ya. Oke. Kita kembali lagi pada rincian barang. Kita pastikan kita sudah klik tagihan di muka, centang ya. Kita masuk pada rincian barang. Kita pilih barangnya. Yang pertama adalah kursi kerja. Kursi kerja. Kita pilih. Kuantitasnya adalah 100. Ya. Harganya kita isi rupiah sesuai yang ada di soal. Nah, tetapi di sini ada diskon ya. Diskon 15%. Merupakan persentase bisa merupakan rupiah ya. Misalkan diskonnya 5.000, 10.000, 20.000. Nah, maka kita klik yang Rp ini. Akan tetapi ketika persentasenya diskonnya di sana memakai persentase, maka kita klik yang persentasenya di sini, yaitu 15 ya. 15 kita tulis ya, 15. Oke, 15. Terus kita total ya, kita sembarang tempat sehingga muncul totalnya Rp8.500.000. Bisa kita klik lanjut kalau sudah ya. Nah, maka di sini muncul diskonnya 1.500.000 ya. Oke. Selanjutnya kita pilih barang yang kedua, yaitu barangnya yang namanya kursi santai. Kita pilih kursi santai. Ya, kursi santai kita pilih. Kuantitasnya 50. Harganya Rp80.000. Diskonnya ada diskon enggak? Enggak ada ya, di soal enggak ada diskonnya. Kita bisa klik untuk menjumlahkan. Nah, sehingga muncul total harga 4 juta. Terus kita klik lanjut. Ya, klik lanjut. Jadi ini sudah kita lakukan penginputan transaksi ya untuk tanggal 14. Tapi sebelum kita simpan ya, karena ini juga perusahaan melakukan pembayaran, maka kita bisa proses nantinya. Sebelum kita proses, kita cek dulu apakah ada informasi lewatkan. Untuk tanggalnya sudah, CV-nya sudah, nomor fakturnya sudah, ya, info lainnya kita sudah klik ya, ya mendahului terima barang. Ya. Oke, terus kita klik pembayaran pembelian, proses, ya, proses pembayaran. Nah, untuk pembayarannya ya melalui Bank Mandiri IDR. Kita pilih CV-nya, pembayaran ke sumber ya, ini sudah otomatis sudah. Banknya Bank Mandiri IDR. Oke. Untuk metodenya metode transfer. Transfer bank. Oke. Tanggal bayarnya berarti tanggal 14, tanggal transaksi 14.01.2019. Ya. Oke, terus kita pilih info lainnya. Info lainnya bisa. Atau kalau tidak ada, kita refresh ya. Kita refresh. Hitung nilai pembayaran. Rp13.750.000. Oke. Baik, ini sudah kita input ya, kita bayar. Untuk pembayaran di muka ya. Jadi pembayaran ini mendahului terima barang. Barangnya belum kita terima di sini. Bisa kita klik simpan. Nah, oke. Untuk tanggal 14 sudah kita lakukan ya. Sudah selesai. Sekarang tanggal 15. Perusahaan menerima barang atas pembelian tanggal 14 Januari. Nah, sekarang baru menerima ya dengan nomor SJ1010. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan.
Nah, di sana ada keterangannya, yaitu pembelian terus penerimaan barang. Ya. Oke, kita ini mudah ya. Kita masuk ke accurate kita, bisa kita tutup jendelanya yang kiranya tidak perlu. Kita masuk pada menu pembelian. Terus penerimaan barang. Ya, jadi kita terima sudah. Terima dari mana? Dari CV sumber kayu. Karena ini meskipun di tanah sekitar 15 tidak ada keterangan untuk pemasoknya, akan tetapi di sana tertulis dengan jelas tanggal 15, tertulis dengan jelas bahwasanya pembelian ini penerimaan barang ini itu atas pembelian tanggal 14 Januari. Ya, kita lihat tanggal 14 itu, ya, tanggal 14 itu pemasoknya adalah CV sumber kayu. Maka kita bisa pilih CV sumber kayu. Tanggalnya tanggal 15/01/2019. Nomor tilanya adalah SJ 1010. SJ 1010. Nah, karena ini berkaitan dengan tanggal 14, ya. Tanggal 14 kita sudah bayar, sekarang kita menerima, maka langsung bisa kita ambil, ya. Ambil tagihan di muka. Ini tagihan di muka. Ambil terus tagihan di muka. Klik. Kita cari tagihan di mukanya adalah, nah, tanggal 14, ya. Kita cari 14, nomor fakturnya PI 2019 010007. Kita pilih, ya. Kita menerima kedua-duanya berarti, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita menerima, kita bayar pada tanggal 14 berupa kursi kerja, ya. Dalam informasi ini itu ada keterangan dengan menggunakan wheelbox dan barang dimasukkan ke gudang depan. Maka kita rubah gudangnya, kita masukkan ke gudang depan. Dengan cara, karena ini dua, ya. Atau mungkin kita bisa klik satu-satu, atau kita pakai pensil ini. Ini bisa merubah secara keseluruhan. Ya, ini kebetulan contoh transaksinya hanya 2. Nah, tapi kalau transaksinya itu atau barangnya itu ratusan bahkan ribuan, kan sampai capek itu, ya. Maka bisa kita langsung klik pensil ini, kita rubah gudang. Kita ganti menjadi gudang depan. Kita pilih gudang depan. Nah, cari gudang depan. Ubah. Ya. Maka ini sudah otomatis merubah gudangnya menjadi gudang depan, ya. Menjadi gudang depan. Baik kursi kerja maupun kursi santai, kedua-duanya akan dimasukkan ke gudang depan. Selanjutnya ada informasi pengiriman dengan menggunakan mobil box, ya. Maka kita info lainnya, ya. Tanggal kirim tanggal 15 Januari 2019, kita ganti tanggal pengirimannya, ya. Terus pengirimannya di sini menggunakan mobil box, ya. Kita klik cari mobil box. Oke. Kita kembali lagi ke rincian barangnya. Kalau sudah kita masukkan semuanya berkaitan dengan transaksi tanggal 15, ya. Mobil box, ya, pengiriman sudah, gudangnya sudah kita ubah. Untuk penerimaan barang juga sudah kita lakukan penginputan, maka bisa langsung kita save. Nah, ini bisa kita save. Oke, tanggal 15
Sudah ya. Terus selanjutnya kita masuk di tanggal 16. Bisa kita tutup. Tanggal 16. Melakukan klaim ya atas pemberian tanggal 14 kepada CV Sumber Kayu untuk kursi santai sebanyak 1 pieces ya. Dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian kursi santai yang rusak ya. Bagian kursi santai yang rusak. Oke. Maka kita aktifkan fitur dulu ya. Fitur klaim pemasok. Fitur dulu klaim pemasok. Nah, tanggal 16 ya. Aktifkan fitur klaim pemasok melalui menu preferensi ya. Ini perintahnya. Yang pertama, terus yang kedua baru kita input transaksi yang ada di soal. Kita aktifkan dulu melalui menu preferensi. Nah, seperti teman-teman seperti tadi ya, kita masuk pada menu pengaturan, terus preferensi. Selanjutnya masuk pada sebentar, masih kita tunggu. Preferensi, masuk ke fitur ya, fitur, terus kita masuk pada pembelian. Kita aktifkan klaim pemasok. Nah, ini kita centang. Klaim pemasok kita centang. Klaim pemasok kita centang. Kalau kita tidak centang, apa dampaknya? Oke, kita cek ya. Kita cek pada fitur pembelian. Oke, kita tutup dulu. Kalau kita tidak centang, apa dampaknya? Kita cek, kita tutup dulu. Kita masuk pada pembelian. Pembelian. Apakah sana sudah ada fitur klaim pemasok atau belum? Mana pembelian nih? Nah, ini. Di sana belum ada fitur klaim pemasok pada menu pembelian ya. Nah, ketika kita aktifkan, maka di sini akan muncul ya. Di pembelian ini akan muncul fitur klaim pemasok. Oke, kita masuk ke pengaturan, preferensi, kita aktifkan dulu seperti tadi ya. Kita aktifkan pembelian, klaim pemasok ya. Terus kita simpan. Sudah kita centang klaim pemasoknya ya, pastikan. Oke, setelah kita berhasil simpan, kita cek pembelian. Nah, di menu pembelian sekarang sudah ada klaim pemasok. Nah, di sini nanti akan kita input transaksinya ya. Oke. Transaksinya adalah perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14. Ya, tanggal 14. Maka kita masuk pada fitur pembelian. Pembelian terus klaim pemasok. Pembelian terus klaim pemasok. Ya. Oke. Soalnya adalah tanggal 16. Perusahaan melakukan klaim atas pembelian. Ya. Klaim atas pembelian. Klaim atas pembelian. Ya, oke. Tipe klaimnya kirim barang, bukan terima. Bukan. Tapi tipe barangnya adalah klaim kirim barang. Mengapa kirim barang? Karena kita baru melakukan klaim. Ya, klaim kepada pemasok. Akan tetapi kalau misalkan transaksinya adalah perusahaan menerima barang atas klaim. Menerima barang atas klaim, ya. Jadi misalkan hari ini kita klaim, berarti kirim barang. Besok perusahaan menerima barang ganti atas klaim transaksi tanggal ini, misalkan besok, maka tipenya menjadi terima barang. Nah, ini perbedaannya, kirim barang dengan terima barang. Maka klaim pemasok di sini adalah tipenya kirim barang.
pemasoknya adalah CV sumber kayu. Kita pilih CV sumber kayu. Tanggalnya tanggal 16/01/2019 ya, tanggal 16 Januari 2019 ya. Cari barangnya, namanya kursi santai. Kursi santai. Kursi santai. Kita pilih kursi santai ya. Yang diklaim sebanyak satu ya. Dikeluarkan dari gudang depan. Nah, ini kita ganti ya. Di soal keterangannya dikeluarkan dari gudang depan. Padahal di sini masih gudang belakang. Maka kita ganti menjadi gudang depan. Oke. Picis sudah, satu picis. Kursi santai dari gudang depan. Oke, kita klik lanjut. Kursi santai ya. Maka kalau kita lihat di soal ya, pemasoknya sumber kayu, kursinya santai, barang di ruangan depan, ini sudah kita masukkan semuanya. Klaim ini dilakukan karena ada bagi santai yang rusak. Maka kita isi keterangannya. Info lainnya, klik info lainnya. Ketik di sini, ketik ada bagian kursi santai yang rusak. Ada bagian kursi santai yang rusak. Ya, ini diketik keterangannya. Ada bagian kursi santai yang rusak. Ya. Tanggal 16. Oke. Kursi santainya sudah. Klaim pemasok. Oke, sekarang sudah bisa kita simpan. Untuk klaim pemasok yang namanya CV sumber kayu di tanggal 16. Baik, sekarang kita lanjut tanggal 17. Perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16. Nah, ini tipe klaimnya ya. Tipe klaimnya sekarang perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019. Untuk kursi santai dimasukkan ke gudang. Setting yang pertama, setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Dengan akun beban pokok penjualan. Caranya pengaturan preferensi akun perkiraan klaim pemasok. Selanjutnya baru kita bisa input transaksi pembeliannya. Yang pertama adalah kita disuruh untuk setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Kita buka accurate-nya. Kita tutup dulu jendelanya bisa. Kita masuk pada pengaturan preferensi ya, preferensi. Terus kita masuk pada akun perkiraan di bawah ya. Ini di bawah akun perkiraan. Tepatnya di bawah akun perkiraan ya. Terus klaim pemasok. Akun perkiraan. Setting akun selisih persediaan. Selisih nilai persediaan. Nah, ini. Selisih nilai persediaan. Selisih nilai persediaan klaim pemasok ya, persediaan. Saya ulang. Pengaturan preferensi. Pengaturan preferensi. Perkiraan ya. Akun perkiraan, terus persediaan. Ya, persediaan
selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Nah, kebetulan di sini sudah sesuai. Ya, silakan dicek teman-teman apakah sudah sesuai, apakah belum. Kalau sudah berarti nggak usah dirubah ya. Beban pokok penjualan. Oke. Sekarang kita tutup atau bisa kita save lah. Kita tunggu. Selanjutnya adalah kita input transaksinya perusahaan menerima barang ya, yaitu dengan pembelian klaim pemasok. Kita masuk pada menu pembelian. Terus kita masuk pada fitur klaim pemasok. Sini ya, klaim pemasok. Oke, tipe klaimnya kita rubah menjadi terima barang. Oke. Tipe klaimnya kita rubah menjadi terima barang ya. Terus kita cari ya, cari fakturnya, yaitu faktur VCL 2019 dari Sumber Kayu tanggal 16 ya. Kita pastikan di sini muncul nomor fakturnya ya. Kita pilih. Nah, di sana kita sudah menerima kursi santai ya. Tadi kita kirim yang rusak, sekarang kita menerima yang bagus atau yang tidak cacat. Nah, ini kursi santai sebesar 1. Maka kita klik lanjut. Nah, ini ada kesalahan pengirim data permintaan ke server. Maka di sana kita servernya ini cerita kesalahan kita ya. Server accurate-nya yang ada kendala. Kita bisa klik OK. Nah, ini masuk lagi, kembali lagi kita. Oke, kalau kita sudah kembali lagi ya, atau teman-teman tidak mengalami kendala, saya tutup ini ya. Nah, ini bisa kita pilih tanggalnya ya. Tanggalnya di sini tanggal 16. Oh maaf, 17 Januari 2019. Barangnya kursi santai, coba kita cek. Dikeluarkan dari gudang depan sudah ya. Jumlahnya 1. Oke. Untuk terima tipe klaimnya terima barang. Oke, sudah bisa kita simpan. Nah, klaim pemasok berhasil disimpan. Oke. Bisa kita cek. Nah, di daftarnya ya, pada menu klaim pemasok daftarnya tanggal 16 itu kita kirim barang, ada bagian kursi santai yang rusak. Terus tanggal 17 kita terima barang. Nah, gitu kan. Kita terima barang. Oke. Bisa kita tutup dan teman-teman bisa latihan menginput transaksi tanggal 10 sampai tanggal 17. Tanggal 10 sampai tanggal 17. Silahkan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.